Pemimpi kecil yang akan menjadi besar. Halo, aku Yuri. Ini yang bikin aku dihujat satu Indonesia. Apa? Tolong lah guys. Roti canai. Kamu lebih nyaman DJ atau T? Ini harus banget dijawab. Harus dijawab nih. Kan kita penasaran. Iya, kita penasaran. Gimana nih Nan? Dulu kan tim-tim banget nih, dulu tuh kuat banget. Betul. Tapi sedih banget ya guys, maksudnya Yuri harus graduate cepat ya 2018 tadi 2018. karena cedera tulang ekor. Sedih banget. Gimana sih Itu karena apa? Iya, karena apa awalnya? Awalnya tuh aku nggak tahu ya sebenarnya karena apa pemicunya. Jadi karena aku nggak jatuh. Terus pas aku ke dokter. Halo semuanya. Halo. Mantanmu cuma bisa bikin luka. Tenang, ada Yupi yang siap bercanda dan tawa. Halo semuanya. Halo. Jangan khawatir soal cinta. Ada Jinan yang bakal bikin hati bahagia. Hai. Hai. Kalau harimu flat tanpa warna, pria siap buat harimu lebih menyala. Menyala. Aku mau ikutan. Dulu di sana juga. Silakan. Aku juga ya. Boleh. Pemimpi kecil yang akan menjadi besar. Halo, aku Yuri. Lama banget nggak ketemu ya. Tapi sumpah gue my kayak God. dejavu gitu, gue udah lama banget gak denger Jiko lu sumpah. Biasanya tiap hari ya, Wak. Iya. Mereka kalian satu gen ya? Iya, satu kita generasi. satu Wow. generasi, kita generasi 4. Bilsi nih, Bilsi. Oh my god, Dia annyeonghaseyo. juga bestie aku. Annyeonghaseyo. Oh iya. Kan sama-sama trainee kita dulu. Iya, tapi dulu bener deh. Seperjuangan. Betul. Oke. Kalau aku sama Katia tuh seringnya dulu kita ngebede ya Iya, sih? beda. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo juga. Yuri. Sama Kak Yupi juga. Kak Yupi kan kita dulu di K3 kan. Waktu aku trainee di K3. Oh iya benar-benar Iya. dia kamu trainee K3 dulu. Iya, Oh. trainee K3 kan. Kita sering performnya di situ. Oke, jadi Ih, seru. Yuri bestie kita bersama. Yes, Silakan duduk. silakan duduk. Sama-sama Gen 4 kita ya. Kemarin tuh soalnya udah ada yang dari Gen 3 juga, segen sama Betul. Katia, sekarang segen sama aku. Mungkin next sama gennya Kak Yupi kalian next ya. Boleh dong. Kangen gak sih kalian nih yang nonton nih ngelihat aku sama Yuri se-frame gini Gen 4 nih loh, kita nih jarang ketemu. Kangen katanya kangen kok, kangen. Iya. Dulu tuh aku waktu graduation, fun fact nih ya guys, waktu itu kan aku kan Gen 4 terakhir. Terus aku tuh ngundang semua, tapi waktu itu Yuri lagi berhalangan ya, sedih banget. Iya, sedih banget ya. Waktu itu aku lagi ada kerjaan di luar. Jadi kayak nggak bisa datang ke graduationnya Jinan. Padahal kita lagi itu kayaknya kesempatan terakhir perform bareng-bareng lagi nggak sih? Iya, bener banget, tapi nggak apa-apa lah, it's okay. Nggak Kita apa udah ya. perform di konser Heaven waktu itu. Iya, sebelumnya. Itu kayak nggak jauh kan ya? Nggak jauh, aman. Ada kamu ya di konser Heaven? Ada. Kita nggak ketemu ya? Lupa kali. Banyak banget Bawain kan. lagu Iya. sama banyak banget. Kita bawain lagu apa ya, Dan? Suara Mimi. Oh iya, suara Mimi. Terus Mimi apa lagi? Rock. Udah kan per gen doang kan? Iya. Iya. Heeh. Kamu bawain apa Katia? Apa ya? Kayak 2, bukan 3 lagu Oh, ya? lagunya tuh yang awal, yang All Member nggak Yang sih? All Member, Iya kan ya? Member. Iya, member 2 Terus kan yang gen awal. per gen 2 ya kayaknya. Iya. Dua atau satu? 2 aku. 2 ya. 2, Oh, kayaknya- aku 2 deh. Kita karena gen 4 Yur. Apa kamu emang gen 4 kenapa? Kayaknya satu lagu doang? Kayaknya gen 1, 2, 3 tuh 2 lagu. Gen 4 ke bawah Satu lagu. Satu lagu. Kayaknya iya deh, Heeh. kayaknya iya deh. Kita 1 doang Yur. Kalau 2 lagu kita emang lagu yang itu, anak baru mulu. Enggak, Aku baru mulu. Iya, padamu itu mulu. Enggak, Masih satu apa lagu. lagi? Ya, baru kemarin. Kemarin. Baru kemarin Yur. Oke. Yuri kamu join JKT di tahun berapa? Join JKT itu kurang lebih 2015. Terus graduate-nya? 2018. Jadi di JKT kurang lebih 3 tahunan.
3 tahun pas sih ya. Terus gimana tuh 3 tahunnya di JKT48? Seru banget Seru banget ya up and guys. down, pokoknya semua merasakan di dalam JKT itu. Gimana Seru ya. pengalamannya? Senengnya ya ketemu teman-teman fans itu kan happy, terus kita juga kegiatan-kegiatan sama teman-teman member, sama teman-teman staff juga kan happy gitu loh, asik rame-rame. Gitu Sedihnya, kan. Sedihnya aku graduate-nya nggak, maksudnya lulusnya tuh cepet kan dari JKT, jadi kayak nggak terlalu banyak dapat momen. Coba kalau misalkan waktu itu nggak sakit, mungkin bisa lebih panjang di JKT-nya. Oh, jadi kamu grad tuh karena kamu sakit. Kurang lebih. Oke. Yuri kan awalnya dari trainee ya, sama aku tuh trainee. Abis itu akhirnya bisa masuk tim T, tim T. Terus di shuffle kan, Iya. tim J. Ke tim J, abis itu ke tim K nggak sih? Ke tim K tuh trainee dulu ya? Jadi trainee tim K ya? Jadi trainee-nya itu di tim K, Heeh. terus tim T 2 bulan, sekitar 2 bulan setengah. Itu trainee. Itu trainee. Itu udah masuk tim. Oh, udah Iya, masuk tim. Masuk tim kan sempat di T 2 bulan setengahan, terus habis itu baru pindah kan ke tim J karena kena reshuffle. Terus jadi lamanya di tim J sampai graduate di tim J. Oh. Kamu lebih nyaman di J atau T? Ini harus banget dijawab. Harus dijawab nih. Kan kita penasaran. Iya, kita penasaran. Gimana nih Nan? Dulu kan tim-tim banget nih, dulu tuh kuat banget tuh tim-timannya. Tapi yang nonton udah tahu belum sih tim-timan nih? Oh iya, kasih tahu dijelasin dulu, dulu kasih tahu kali ya. Jadi sebelum sekarang yang JKT seperti yang kalian kenal sekarang, itu ada yang namanya tim J, tim K3 sama tim T. Nah itu tuh lebih tepatnya mungkin emang udah budayanya dari AKB48 ya. Emang dari AKB itu udah kayak gitu, ada tim-timnya. Nah tim J itu dengan setiap tim punya image-nya, karakternya sendiri. Tim J gimana, K3 gimana, tim T gimana gitu. Itu bedanya guys. Betul, bedanya apa sih? Kalau tim J, Kalau J Kalau gimana? tim J itu kayak Lebih dewasa, Anggun lebih dewasa, iya. Anggun Lee gitu. Kalau tim K3 pejuang kali ya. bener-bener kayak Warrior. Kayak lagunya itu bener-bener yang kayak Kesatria. cool gitu. Aktif gitu, Cool, terus jogetnya tuh yang aktif banget. oh, yang kayak keren gitu Full loh, Iya, yang power. keren-keren gitu. Terus kalau tim T itu yang cute. Anak muda bersemangat tuh. Iya, tim anak T. muda Kayak semangat muda jiwa muda Iya, gitu betul. tim T. Itu guys Seperti itu. beda-bedanya ya guys kalau Nah. yang belum tahu. Kalau dulu kamu lebih suka di mana, tim J atau tim T? Beda jomplang kan tuh, J kan Anggun Lee dewasa, tim T kan kayak Lucu-lucu ya. Lagu-lagunya pun lucu-lucu ya. betul lah. Kamu lebih suka di mana sebenarnya? Aku K3. lebih suka di aku nggak bisa jawab lebih suka di mana ya, sebenarnya dua-duanya asik gitu. Cuma karena aku lebih lama di tim J, jadi pasti aku bakal punya banyak rasa suka di situ gitu loh. Banyak memorinya di Banyak tim J. memorinya di tim J, jadi ya aku lebih prefer waktu itu ya di tim J. Kalau Nggak ditanya apa-apa, sekarang, nggak apa-apa Nggak Yur, apa-apa. nggak apa-apa, nggak apa-apa Yur, nggak apa-apa. Kok kayak agak sakit hati gitu Jinsi? Make sense loh, make sense karena kayak emang lebih lama di situ kan, jadi pasti lebih dapat Lebih ngena lah, ya iya, kan? lebih dapat kekeluargaannya gitu. Ya tapi lu dulu bentar banget sih Yur. apalagi zaman itu kan kita masih di T semua ya Gen 4 ya, terus kayak gue ke tim J gitu kayak terpisahkan. Wah, tapi Terus ya ada struggle tersendiri gak? Maksudnya kayak, aduh aku nggak kenal Iya. member gen aku nih di sini. Malah gitu dulu kan misalnya. senioritas kan. Gimana tuh perasaan kamu? Oh, gimana apa itu senioritas? Senioritas emang iya kak? bukan senioritas maksudnya itu kayak kalau misalnya kita ke tim J atau apa harus manggil Kak kayak gitu-gitu. Kayak pasti ada rasa segan. ada gitu. rasa Iya, segan iya, kayak iya. gitu-gitu. Nah, kamu gimana tuh kayak sendirian kucuk. Sebenarnya awal-awal tuh ada Lintang waktu awal masuk, Lintang. ada Lintang. Cuma waktu Di itu tim kan J? Iya, bareng tuh kita di shuffle ke tim J. Ya emang sih sedikit agak kayak Canggung. ya karena kan senior semua gitu. Bener, Kamelody, Secara pada Kanabila, ya kayak udah kan. Wah, udah bersinar gitu kan. Ya Kita kayak, kan, secara di situ gila gue masih junior banget nih, junior banget gitu lah. Cuman lama-lama ya udah sejalannya aja, terus lama-lama juga lebih ngebaur juga, terus juga ternyata tidak ada bedanya. tidak kenal maka tidak sayang ya. Tapi sedih banget ya guys, maksudnya Yuri harus graduate cepat ya 2018 tadi 2018. karena cedera tulang ekor. Sedih banget. Gimana sih Itu karena Itu apa? iya, karena apa awalnya? Awalnya tuh aku nggak tahu ya sebenarnya karena apa pemicunya, jadi karena aku nggak jatuh. Terus pas aku ke dokter, itu tuh Ke dokternya kenapa akhirnya? Sakit sakit terus. sakit di sini tuh sakit, kayak dari posisi duduk mau berdiri aja tuh sakit, duduk aja sakit, tapi bukan kayak sakit Rasa nggak gitu. nyaman aja Iya, lah nggak ya. nyaman, ya. Akhirnya ke dokter tulang,
pas diperiksa apa segala macam tuh sebetulnya nggak ada retak, nggak ada apa, karena memang nggak jatuh kan. Ditelusuri lebih dalam lagi, itu tuh diakibatkan aktivitas fisik yang terlalu berlebih. Karena kan mungkin kita aktivitas fisiknya lumayan ya, terus mungkin kekuatan tulang aku tidak sebaik itu kali ya. Jadi tiap orang beda-beda iya, ya. Jadi kayak pas banget lah kenanya di situ. Terus Jadi langsung graduate. enggak sih, enggak langsung. Jadi sempat beberapa kali show atau beberapa bulan ya aku lupa. Itu ada Masih di beberapa diterusin ya? masih diterusin, cuman di beberapa lagu yang emang udah gerakannya powernya harus tinggi gitu ya. Aku nggak masuk di lagu itu atau cuma masuknya setengah gitu. Soalnya sakitnya itu sampai ke belakang sini, apa ke belakang sampai kalau kayak nafas tuh kayak ditusuk ya, ditarik gitu. Tapi sekarang udah nggak apa-apa. Enggak, karena kan ini ya apa Udah nggak fisioterapi. joget lagi ya? Iya, udah nggak joget lagi ya kayak Oh, itu kamu gitu. udah gak joget lagi? Udah enggak ya. Abis ini kita joget Yuri gimana? Joget di sini. Jangan kambuh ya. Berarti kan kamu kan harus graduate karena keadaan yang mungkin kamu nggak pengen juga kan. Iya, betul. Kalau misalnya waktu itu nih, kayak kamu puji Tuhannya nggak sakit gitu kan, kamu kira-kira masih lanjut gak di JKT? Kayaknya lanjut nggak sih? Sampai berapa tahun kira-kira? Iya, perkiraan. Sampai perkiraan ini kalau kayaknya kalau misalnya itu 5 tahun lah ya. ada lah ya minimal 5 tahun kayaknya ya kurang lebih. Berarti sebenarnya Yuri masih jiwa idol guys. Iya guys, sebenarnya Yuri masih mau di JKT48. Tapi keadaannya guys tidak apa-apa. Tapi nggak apa-apa ya. It's okay. Dan orang beda-beda, kalau dari JKT rezeki lebih Iya. banyak lagi. Ikut MasterChef kan? Iya, Betul. MasterChef. Aku kaget banget tau kalau MasterChef. Kayak keren banget ya ampun nih Yuri kecil yang dulu masih kecil itu. Memasak di panggung besar gitu ya. Betul, keren banget. Wah, bawa makanan Yun. Iya. Lu pada nggak request? Coba request gitu. lu bawain makanan. Waduh, harusnya ketika tahu ada kita harusnya langsung bawa makanan. Inisiatif gitu ya, aturan Inisiatif ya. ya. Ya udah lah, nggak apa-apa. Next ya. Next lah ya, berarti harusnya. next harus kesini lagi Bawa biar bawa makanan. makanan. Ya. Iya, tapi katanya nih selain sebagai ex-member di JKT48, Yuri tuh lead vokal di JKT48 band. Jadi waktu Emang JKT iya? band tuh apa sih namanya? Sub ya? Sub unit kan. Terus waktu itu tuh kayaknya ada kayak audisi nggak sih? Aku lupa deh. Bisa masuk ke situ tuh. Kayaknya iya ya. Audisi nggak sih? Maksudnya sama Lisa Gue ya? amnesia, sumpah kenapa ya? Iya kayaknya. Iya kan? Gue kayak kalau tadi juga nggak baca, gue lupa tuh. Oh iya, ada ya kan? JKT band. Terus abis itu coba lanjut. Iya, Aku jadi- taunya sih kayak CJJ gitu ya. Iya bareng CJJ, bareng Cafe, terus KGB, Kakinal. Oke. Tuh di situ udah lah gue paling junior dah tuh. Betul. Iya kan? Kok bisa keterima? Iya, weh. Paling kecil lagi gue. bisa keterima. Nah itu dia. Kenapa ya? Keren sih, tapi Keren sih, sumpah gue tapi- baru tahu. Terus, Oh, keren. tapi itu udah masuk J ya berarti? Udah masuk. Berarti berarti kamu udah bergaul apanya? juga. Vokalnya? Vokalnya. Widih, keren banget, keren banget. Begitu. Terus inget nggak pertama kali biasanya kalau JKT48 band kan punya spotlight tersendiri gitu, entah perform di acara JKT mana gitu. Lu pernah nggak kayak ada yang memorable gitu pas lagi perform? Kebetulan JKT Band tuh sebenarnya jarang perform yang kayak nggak rutin kan. Kalau teater kan daily gitu kan rutin. Kalau JKT Band tuh biasanya event-event doang. Tapi kalau event-event apa ya aku lupa itu handshake apa yang kita tuh bajunya pakai kaos inisial masing-masing. Aduh aku lupa itu event apa ya. Pokoknya di event handshake. Oke, di event handshake kayak itu memorable banget. Deg-degan nggak kayak biasanya gue perform rame banget nih, sekarang band terus satu-satu lagi terus gue nyanyi Iya, lagi. biasanya joget gitu. Terus sekarang jadi vokal gitu. Suara lu doang Iya. nih, yang lain main Deg-degan drum, nggak? yang lain main gitar. Lu Beda nyanyi nggak gitu. deg-degannya sama keluarga sama grup? Beda. Soalnya kan kalau biasanya kita Rame. ramean ya, kita ramean. Kalau ini cuma berlima ya. Ya, nah bedanya apa kalau misalkan kita pakai band itu kan suaranya semua live banget gitu kan sama instrumen-instrumennya. Ada beberapa part yang kadang kita tuh jadi nggak bisa denger gitu loh suara sendiri. Gitu. Oh, karena ketutupan bandnya. Karena ya? iya karena semuanya live kan gitu. Oh pada saat itu nggak pakai kayak earphone gitu? ear Enggak, monitor. enggak. Kayak kalau handshake tuh monitoring dari depan deh. Iya cuman monitor lor doang ya. Oh gitu. Sulit juga ya kayak gitu, susah loh. Iya. Karena kan ini kan Rame, keren ya. berisik. Bisa ya? mantul gitu kan. Iya gitu betul. Oh, bergema ya?
Jadi kayak nggak sesuai tempo gitu kadang. Oh tapi Keren. kamu kalau di JKT48 band itu kamu bawainnya lagu apa sih? Lagu JKT Lagu juga? JKT juga kayak Ginggang Cek. Iya, tapi kayak tapi dibikin versi band. di dibikin aransemen band. ulang, Oh. ya di aransemen ulang. Baik. Baik. Seru banget. Apa nih? Apa nih? Yes! Jadi kita mau challenge mantan idol dance time. Tadi baru gue bilang, sekarang menari lagi. Ya waktunya kamu menari lagi, Yuri. Semoga Yuri baik-baik saja ya Ya, guys. terus dipaksakan, just having fun. Betul. Iya. Kayaknya kalau ngedance-nya sih masih aman, cuma ingetannya itu ya, Pasti ingetannya itu. Pasti ingat kalau udah ada lagu JKT itu Kut udah otomatis Muscle badannya memory. gerak. Muscle memory. Masih inget nggak? Bisa masih inget dikit. Aku nggak tahu lagi. Gak tahu. Tahu lagi Kak. Touch that. Wih, Yes. Nggak tahu. Aku udah banyak. kurang panjang ya guys. Ya, Kak Tia. Gajah. Wah, ini dia nih. Lucu. Gemoy. Yeay. Oh, Mahir, ini lo inget dong. Ini inget dong gitu. Kok aku duluan yang pertama sih? Muscle memory. Iya. Muscle memory di belakang. Ya lagi. Seru banget. Gemes banget. Mas. Kangen gak sih? Kayaknya kurang ya Yuri ya? Kurang inget. panjang. Kurang inget. Kurang panjang. Kurang inget. Setiap kali apa ya mantan idol challenge tuh rasanya tuh kayak kangen momen-momen pas masih ada di atas panggung pas perform gak sih? Bener banget. Selalu apalagi fans-fansnya kan. Iya. Kayak semangat gitu. Sebenarnya yang dikangenin itu menurut aku kayak euforianya gitu loh, kayak suasananya pas perform, baik itu dari sisi member sama dari sisi penonton gitu ya kan. Kalau Yuri kangen gak Yur momen kamu perform di teater? Masih kangen ya pasti Kangen, ya. kangen banget. Apalagi kamu udah berapa tahun lalu? Mau 10? 10 ya, mau Enggak 10. dong. Hampir 8. 8 tahun lalu. 8 tahun Enggak, lalu. 7 tahun. 7 tahun. Masih inget gak kamu support dari fans waktu kamu di JKT48 kayak Yang paling kamu yang paling ingat. kamu ingat banget? Semua support dari fans pasti ngena sih, kayak kalau di teater gitu kan kita beres show terus kayak fans-fans tuh suka pada ngasih semangat ya gini-gini, belum lagi di sosial media juga gitu kan, semua ingat sih. Dan selalu jadi penyemangat kamu gitu ya. Pasti selalu jadi semangat gak sih kalau misalnya fans kayak ngasih support kita gitu ya kan? Tapi paling semangat tuh kalau misalnya kayak anggap ya kita lagi galau ya, lagi punya problem internal sendiri gitu, terus kita show kan, terus fansnya tuh ngechat yang kayak Juri itu kayak bener kan sih, bener-bener galau. Itu paling kangen banget gak sih? Iya Kayak semangat itu rasanya energinya tuh kayak nyampe kan nyampe ke kita ya kan. banget. Dan sampai sekarang kayak belum ada lagi yang kayak gitu gak sih? Ya lagi bener lagi. Ini paling kangen sih itu. Tapi emang kadang-kadang mungkin kedengaran klise tapi emang support dari fans tuh ngaruh banget di kita gak sih? Ngaruh banget. Tapi guys, menurut aku ya, support terbesar kita di JKT48 itu nggak cuma dari fans loh, tapi juga dari manajemen juga yang mungkin nge-treat kita dengan baik, mungkin ngelatih kita dengan maksimal sampai kita akhirnya bisa jadi apa ya, diri kita yang sekarang juga gitu. Kan proses, menurut aku proses pendewasaan diri kita banyak di JKT juga gitu. Karena masuknya pas masih usia yang Belasan lumayan tahun kan. muda ya kan, sampai akhirnya sedetik ini bisa ada di sini gitu. Kayak proses menuju lebih dewasa gitu Betul. tuh ada di JKT, Di JKT. gitu. Jadi kayak apa namanya staffnya kayak galak-galak apa segala macam itu sebenarnya buat kebaikan diri kita. Betul. Ya. Walaupun waktu kita ada di sana mungkin kayak agak sedih nih kalau dimarahin Iya, gitu. Terus aku capek gitu. Tapi ternyata pas udah lewatin masa-masa itu malah ngerasa, oh ini tuh maksudnya buat ini. Iya, Berarti berarti gitu sadar, ya. baru tersadar di situ kalau misalkan
staff-staffnya tuh sebenarnya ngebantu support kita juga kan. Iya betul. Membentuklah secara nggak langsung gitu kan. Setuju banget sih aku. Nah sekarang kita mau ngobrol langsung nih sama salah satu translator lagu-lagu di JKT48 dulu. Wow. Dan lagu-lagu kita di Idol Dance Time tadi tuh ada loh yang dia translate tadi. Lagu-lagu yang tadi kita dance di Idol Dance Time itu. Gak sabar, siapakah dia? Siapakah Dese? Siapa? Ya, kayak kita belum pernah belum pernah kayak sering berinteraksi ya Karini, Gen 4 tuh. Iya. Aku kan paling sampai Gen 3 masih sering bolak-balik lah ya. Aku mau nanya deh Karini, susah nggak sih Kak translate dari lirik bahasa Jepang ke bahasa Indonesia? Kalau ngomong translate aja sebenarnya nggak susah, cuman yang susah itu kan kalau translate lirik ya, apalagi lagu, dan kalian kan kalau JKT kan ada koreografinya ya. Dan kadang-kadang lagunya itu sesuai dengan koreografinya, misalnya kayak kata-kata suka ada yang buat SUKA gitu kan. Nah itu tuh jadi selain harus translate dari bahasa Jepang ke Indonesia, dari translatean bahasa Indonesia itu juga harus dihitung secara suku katanya supaya nyanyinya nggak aneh gitu kan, supaya nyanyinya nggak aneh. Terus abis itu juga harus ingat koreografinya gitu, jadi kayak jangan tiba-tiba seperti popcorn yang menari-nari liriknya beda gitu loh. Jadi koreografinya apa, lagunya apa, sekalian sama suku katanya sesuai dengan melodinya nggak gitu. Rumit juga ya. Jadi di situ triknya. Banyak disesuaikan. Iya, nggak semata-mata cuma asal translate gitu ya. Karini, kamu masih inget gak waktu kamu di JOT yang paling susah kamu urusin tuh apa? Dan kalau misalnya ada member yang kamu susah urusin itu siapa? Terus seru nggak waktu gabung di selama JOT? Kalau yang paling susah ngurusin apa itu kalau ngurusin event fan meet ya. Kalau member nggak ada yang particularly ribet ya, cuman kayak yang ekstra tenaga tuh kayak Nabila tuh, tenaganya nggak bisa habis. Jadi cukup menguras energi ya, karena energi dia besar terus ya Kak Nabila ya. Energinya besar, sementara kita udah pada yang kayak capek deh gitu kan, kayak masih gitu. Makasih banyak Makasih ya Karini. Udah mau berbagi ya, iya, dan berbagi pengalamannya sama kita sekarang. Sehat-sehat Kak. Sehat-sehat, dadah Karini. Sehat-sehat, bye-bye. Seru banget, oh my god. Kangen dia. Itu Karini udah lama banget loh, dari awal-awal JKT ya? Iya. Gen 1 ya? Kayaknya kalian yang sempat benar-benar ngerasain banget gitu. Aku pun jarang banget ngelihat Karini, maksudnya kayak dia tuh sesekali doang datangnya kayak Iya, setiap saat. Berarti awal-awal pas Kayupi ya waktu itu. Iya, kayaknya waktu zaman aku pun udah kayak lumayan jarang juga sih, cuman masih kayak muncul. sering, Oh, masih sering oke, lihat oke, gitu. BTW, Yuri, kira-kira life after graduate kamu itu kayak gimana sih? Kan apalagi kamu sempat ikutan MasterChef tuh. Waktu itu season berapa? Season 7. Season 7. 7. Gimana, seru nggak di sana? Seru nggak ya? Wah. Ceritain Tahun dong. berapa sih? Tahun berapa ya itu? Tahun 2021. 2021. Covid Ya itu pas ampun. lagi Covid parah-parahnya di Indo. Aku seneng banget tau, liat kok aku seneng ya. Kayak Bangga. Iya bangga gitu loh. Terus aku emang orangnya suka kayak nonton masak-masak gitu. Terus pas liat kamu kayak, ya ampun Yuri gitu. Nah, kamu bangga aku dihujat se-Indonesia. Ceritain dong gimana tahu, ceritain, akhirnya bisa ceritain. masuk ke sana. Singkat aja ya. Kalau singkat cerita saja. detail ntar panjang banget soalnya. Oke. Sebenarnya ke MasterChef itu nggak pernah ada rencana, nggak pernah ada. Gak usah deh rencana gitu, kepikiran aja tuh awalnya enggak. Nggak pernah tuh mikir. Tapi suka masak? Lebih ke kebutuhan sih. Bisa masak karena kebutuhan. Berarti iseng aja sebenarnya. Ya karena kan emang tinggal sendiri ya, mau nggak mau kita masak dong, harus bisa ya kan setidaknya. Nah terus nggak sengaja lah aku ketemu sama temen aku waktu itu, dari bercanda akhirnya didaftarin beneran. Terus udah kayak gitu, udah kayak gitu kayak aduh gimana ya, coba nggak ya, takut lagi kan gue nggak ini banget gitu, maksudnya kayak nggak expert banget di bidang itu. Gimana ya, tapi ya udah deh lah, coba aja dulu, siapa tahu rezeki ya kan. Akhirnya dicoba, taunya lolos.
Terus kayak taunya lolos, aku pikir tuh awalnya ya kali masuk galeri juga langsung eliminasi kali, kayaknya lawannya juga pasti bagus-bagus gitu kan, keren-keren, pintar-pintar, kayak gue apa sih gitu. Ternyata sampai 11 besar. Gila keren Keren banget. banget. Tapi aku mau nanya ya, masakan yang paling kamu inget kamu bikin apa? Semua ingat, tapi kayak yang paling Menurut memorable kamu enak deh, menurut kamu? oh, ini wah udah Paling- masterpiece aku paling gua bangga, nih, aku gitu. paling bangga. paling enak ya. Churros waktu itu challenge gummy bear, terus aku bisa bikin challenge itu dan bikin yang salah satu yang paling bagus di antara semuanya itu challenge gummy bear bikinnya churros. Terus apa lagi ya, challenge keju waktu itu aku bikin kayak meatball gitu, dalamnya keju tapi di bake. Ya itulah pokoknya aku lupa lagi Itu namanya enak. apa. Itu enak. Kalau yang paling Menurut kamu kayak Menurut aduh kamu paling ini aneh, gagal paling banget aneh. gitu. ini paling kenapa sih aku harus bikin ini kemarin? Gitu, itu apa? ini yang bikin aku dihujat satu Indonesia. Apa? Tolong lah guys. Apa? Roti canai. Soalnya sempat belajar bikin roti canai. Kenapa kamu merasa itu gagal? Gagal banget gila. Kenapa? Karena Keras. jadi itu tuh kayak kalau nggak salah challenge-nya tuh di spin wheel gitu kan. Nah spin wheel kedapetannya tuh India. Oh, Terus yang masakan India iya, gitu. yang kedapetnya India. Terus yang dapet India itu kalau nggak salah bertiga deh, aku, Bang Vicky sama Nindi kalau nggak salah. Ini yang lain tuh udah ada yang bikin kari, udah ada yang bikin apa. Kalau kita bikin makanan yang serupa itu pasti bakal di-compare kan pas Oh, penilaian. kamu Dan takut kayak- di-compare. Iya, kayak aku menghindari itu. Terus aduh bikin apa ya, sempat beberapa waktu sebelumnya, kalau nggak salah 1 hari sebelumnya aku ngelihat ada orang bikin roti canai dan kayak tiba-tiba aja gitu random, apa gue bikin roti canai ya? Tapi makanan India sebenarnya roti prata ya, bukan canai. Iya, ya. ya kayak roti paratha, roti canai gitu, apa ya sebutannya, tapi kayak masih satu family Iya, nggak iya, sih? iya, iya. Terus kenapa bisa gagal? Gagal karena kayak emang basicnya bukan dibikin per roti-rotian. Oh, nggak beda sih? ya, Oh, beda iya. tekniknya Iya, ya, iya. beda ilmu. Tapi emang susah sih emang. Jadi bener. kamu sekarang menyadari gak masa kesalahan kamu pas bikin itu tuh apa, mungkin kayak kurang gula, kurang tepung, kurang telur atau kurang Kayak apa? setelah bikin tuh kayak pasti mikir nggak, Iya. oh harusnya waktu itu gini. Harusnya kemarin itu aku tambahin ini nih gitu. Setelah bikin itu baru tersadar ternyata kurangnya adalah aku kurang mampu. Ternyata beda, ternyata harus kurang belajar ya. Emang susah yang bikin Kurang roti ya. ilmu baking ya. Baking Kurang ya. beda ya. Bener-bener. Tapi Yuri, kira-kira apa lagi sih yang kamu mau explore ke depannya gitu kan? Udah sempat explore Oke. masak. Keluar JKT itu kamu main explore apa lagi ke depannya? Explore pengen coba di hal-hal lain sih, misalnya kayak masih pengen di entertainment, mungkin ke film layar lebar, amin. Terus ke hal-hal yang belum pernah aku coba di entertainment ya kan. Acting gitu ya salah Acting, satunya. acting ya sebenarnya ada sih tapi belum sampai level layar lebar. Nyanyi yuk, katanya kan lu Nyanyi lead, ya. lead vokal. Ya gue mau nyanyi lagi deh, boleh Nah, nggak sih? iya Ya gue tuh. pengen sih nyanyi lagi sih. langsung. Nyanyi Kalau lagi. nyanyi Label-label maunya yuk. ngapain, solo, duet atau grup atau apa? Atau band mungkin? Duet asik sih. Duet. Duet asik Duet ya kan. Sama siapa emang kalau duet maunya? Iya, maunya sama Ayo siapa? sama lu deh kan. Lu nyanyi Gak Katia. dangdut gak sih dangdut? Dangdut. Katia nari. Aku mau nyanyi juga. Aku udah kalau dangdut aku mau nyanyi yang tadi. Kak Tria udah gak sabar bergoyang. Oh my seru god, banget. oh my god. Ih, seru banget sih Yur. Tapi Semoga dengan ya. segala yang udah lu coba, keren sih. Maksudnya berani gitu loh punya. Gue sih jujur gak punya nyali ya. Kalau misalnya disuruh daftar tuh, banyak. mau bercanda pun gue juga mikir. Kayaknya gue gak mampu gitu, gak bisa. Tapi Iya. keren, lu bener-bener Iya. mau mencoba tuh keren banget. Sumpah, Dan bisa appreciate. sampai berapa besar tadi? 11. Itu keren sih. Appreciate banget. Thank you. Seru banget guys ngobrol sama Yuri hari ini. Makasih udah mau main-main ke Mantan Idol. Sama-sama. Happy banget deh bisa diundang di sini. Nanti masakin kita ya nextnya. Boleh. Tapi masakinnya nanti Roti Prata. Jangan dong. Jangan. Roti canai part 2 please. Please Yuri. Tapi aku pernah bikin lagi. Oh iya. di rumah. Terus kan sempet viral kan. Terus aku
coba deh siapa tahu kan sudah berapa tahun berlalu, siapa tahu sekarang udah bisa. Udah improve ya, udah improve. Udah improve. Terus udah pede banget nih ya kan. Jadi karena udah bagus. Terus gimana? adegannya. Pas beres keras lagi dong. Aku dihujat lagi kedua kalinya. Berarti tolong part 3 bikin buat kita. Iya, part 3 nggak apa-apa, kita nggak boleh menyerah. Tenang. Walaupun keras aku akan memakannya demi kamu. Iya. Bener ya? Bener. Yang penting nggak keras sampai gigi aku sakit aja. Patah harus berusaha. Semangat. Semangat. Oke, makasih juga guys buat kalian yang udah nonton. Thank you. Nextnya, kalian pengen lihat kita ngobrol sama siapa lagi nih? Idol dari Cina udah, ex-member JKT48 udah. Terus idol dari Cianjur, Cimahi Indonesian udah, Idol. ya. Siapa lagi nih kira-kira? Langsung aja kalian komen di kolom komentar. Jangan lupa nonton Mantan Idol setiap hari Kamis jam 7 malam di channel YouTube Waktu Indonesia Hiburan. Ada juga program The New Rules yang tayang setiap hari Selasa jam 7 malam. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Mantan Idol Lebih baik dari mantanmu. Coba. Katanya sekali bikin video 500 juta ya? Ya, 700. Kurangin dia tuh kurangin. 700. Itu harus berapa EPP tuh biar 700.000? Berapa video? 700.000. Siapa 700 juta ya? Episode yang Aisyah nangis sudah tayang. Dia cerita. Sumpah abis itu di luar dia ngomong, "Kak, aku takut gitu, temenin aku ya, Kak." Lu bantuin dong, lu pada bantuin dong Aisyah.